Hai, selamat malam semuanya. Eh, aku punya cerita nih, kebetulan berkaitan dengan yang mistis. Itu aku banyak sekali cerita. Ini aku salah satunya mau menceritakan pengalamanku saat usia 15 atau 16-an kalau nggak salah ya. Jadi aku ini sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau, ya gitulah, tahu sendiri. Ini pengalaman aku saat aku ingin menjuarai sebuah turnamen, ada kompetisi yang aku ikutin. Di situ kita menginap di suatu kota tepatnya di Jawa Timur, salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Kebetulan sekali tempat menginapnya itu dekat dengan tentara ya, sekitar tentara. Itu perumahan dan rumahnya itu juga tepat di pinggir jalan. Jadi suasananya itu ramai. Itu saat siang hari waktu itu. Suasananya sejuk sekali, indah banget, enak juga. Banyak pohon kanan kiri, nyaman juga, banyak tentara yang berolahraga, jadi kita merasa aman untuk tinggal di situ karena banyak sekali mobil yang parkir di situ, jadi kita merasa aman. Suasana di penginapan tersebut, tempatnya itu seperti barak ya. Kalau pernah tahu barak tentara itu yang memanjang dengan pintu hadap depan tetapi memanjang gitu. Jadi disekat-sekat dalam satu penginapan itu, banyak disekat antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita jadi satu. Itu ndak masalah karena memang pada saat itu kita ramai-ramai di situ. Lumayan luas, tempatnya luas sekali. Karena itu mungkin juga sebelumnya dipakai untuk penginapan para tentara-tentara atau sebagainya. Kemungkinan seperti itu. Jadi kita itu terdapat kamar mandi yang tepatnya ada di belakang penginapan. Ada 4 kamar mandi. Ya lumayan, ada 4 kamar mandi. Jadi kita kalau mandi bisa berbagi dan lebih cepat kalau semakin banyak kamar mandinya. Itu letaknya agak di belakang juga sih waktu itu. Udah nih, sekarang aku mau cerita suasana pada saat malam hari. Pada saat malam hari itu ternyata berbanding terbalik dengan suasana siang atau pagi hari yang cenderung sejuk, enak dinikmatin. Kalau malam hari ini itu agak gimana ya, agak sedikit tidak nyaman karena yang pertama untuk penerangan atau lampunya itu pakai lampu yang temeram, nggak jelas sekali. Itu membuat suasana itu seperti malamnya itu seperti malam yang kurang enak dirasakan gitu ya. Gimana ya rasanya, mungkin teman-teman bisa merasakan ya, kalau misalnya lampunya redup-redup gitu, temeram di suasana rumah gitu kan kurang nyaman sekali ya. Itu dan suasana di sekitar banyak pohon-pohon juga. Nah itu semakin menambah suasana itu nggak nyaman. Itu pertama yang aku rasakan saat datang waktu waktu malam hari. Nah di situ sebenarnya malam hari yang buat kita tidak merasakan ketidaknyamanannya itu karena kita semua rame-rame. Di situ banyak sekali dari pelatih, pemain, bagian kesehatan atau bagian cedera dan macam-macam semuanya. Jadi awal ceritanya itu aku mau menjelaskan lagi soal barak tadi ya. Ternyata sekatnya itu per sekat itu nggak cuman isinya, seingatku itu nggak cuman dari tim aku sendiri, tapi ada juga orang lain yang memang menyewa penginapan tersebut. Jadi tapi dibatasin, batasnya itu ada. Jadi tim dari pemain dan sebagainya, yang rombongan atlet, ada lagi rombongan yang orang luar, orang dewasa semuanya, entah itu
untuk apa, tapi yang jelas mereka nyewa di situ juga. Tapi kita bersekat, jadi ada privasi sendiri-sendiri. Awalnya ada ini di lain waktu aku menceritakan itu, sebenarnya ada temanku yang merasakan hawa yang tidak enak di situ. Dia memang orangnya sensitif dan tahu hal-hal yang seperti itu. Dia sudah merasakan atau melihat ya sekilas atau gimana itu di sekitar situ ada sesuatu yang kurang nyaman dari dia, dan tapi dia diam aja, nggak cerita sama kita sesama atlet pemain. Jadi dia diam aja, dia hanya merasakan sendiri, menghadapi sendiri apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu nggak cerita. Ya mungkin pikirannya takut mengganggu konsentrasi lain yang notabene kita besoknya harus main dan fokus mendapatkan juara saat itu. Di lain waktu ini berawal ini berawal dari suatu peristiwa atau suatu momen saat kita makan malam. Di situ kita makan malam bersama, dan orang dewasa itu juga pas lagi makan malam ya, kayak kalau nggak salah. Kita nggak tahu mereka tuh lagi apa. Saat itu berawal dari saat kita makan malam. Waktu itu kita makan malam, semua pada makan malam satu tim di situ. Karena memang kita memesan makanan dan memang tidak keluar dari penginapan, hanya makan di situ. Dengar suara orang menangis dan berteriak. Sontak kita kaget dong, itu suara apa dan dari mana? Saat itu memang sudah setengah selesai ya makan malamnya. Jadi kita ada yang sudah beristirahat atau makan buah, tapi ada juga yang lagi makan juga, kayak gitu. Otomatis kita kaget semuanya dan semua keluar ruangan. Saat itu kita mendekati arah suara. Ternyata arah suara tersebut berasal dari penginapan atau ruang orang-orang yang tadi menginap di luar tim kita, atau orang-orang dewasa yang aku ceritain tadi. Ternyata ada yang kesurupan di situ, satu orang, dan dia teriak-teriak nangis dan gitu terus. Sedangkan teman-temannya juga mau ngapain nggak bisa, dan kemungkinan mereka juga bingung mau ngapain. Kebetulan itu di tim kita, di tim kami itu ada bapak yang bisa mengobati. Jadi memang kita mempunyai tim khusus yang versi yang gitu-gitu lah ya, maksudnya untuk menangkal sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Jadi itu sebenarnya masas ya, kayak ahli cedera buat kita semua. Cuman dia juga punya keahlian spiritual di situ. Otomatis yang lagi terkena otomatis yang lagi kesurupan itu diobatilah sama bapak B ya, bilang aja inisialnya B. Bapak B ini mengobati atau menyelesaikan apa yang sudah mengganggu orang-orang yang menginap di situ itu. Semua clear ya, udah beres. Kita semua menyaksikan tuh Bapak B mengobati. Cuman kita memang pernah melihat Bapak B mengobati hal-hal seperti itu. Jadi ada sebagian orang dewasa atau pengikut dari tim kita itu kembali ke ruangannya. Ada juga dari tim kita atau atlet-atlet biasa lah melihat kejadian itu. Kenapa kok bisa kayak gitu dan sebagainya, kepo lah ya. Ada juga yang kembali ke kamar seperti yang aku bilang tadi. Oke lah, di situ udah selesai tuh sama orang dewasa yang di penginapan itu, udah clear semua. Di orang-orang itu juga terima kasih sama Bapak B, dan kita kembali ke ruangan. Kita kembali semua ke ruangan kita masing-masing, dan ternyata di situ ada seorang ibu dari salah satu teman kita, atau ya anggap aja salah satu dari ibu dari teman kita yang selalu kemana-mana ikut.
Dia diem aja di kasur, sambil melihat pandangan kosong. Waktu itu aku perhatikan memang kok agak aneh juga ini, duduk kok gitu amat, duduknya itu kaku, tegak, diem, bukan dia banget gitu duduknya itu kan. Setelah itu kita semua melihat ke sana, ke arah ibu itu. Dari tanda yang diberikan Bapak B, semua harus tutup mulut semua, jangan ada yang menegur, jangan ada yang mencolek dan memegang ibu itu. Anggap aja Ibu R ya, Ibu R. Oke, Ibu R ini diem mematung, pandangan kosong. Ibu R ini diem aja di kasur, diem duduk. Setelah itu dari raut wajahnya terlihat seperti orang yang apa ya, aku lihatnya itu seperti orang yang teler sambil kepalanya goyang-goyang gitu. Gimana ya menggambarkannya, itu seperti orang yang bukan Ibu R itu, seperti bukan kebiasaan Ibu R itu, jadi ada kayak ada yang lain gitu yang sama dia gitu. Kepalanya goyang-goyang sambil matanya meremelek gitu ya. Dan dia bilang apa coba? Aku minta darah. Gitu ngomongnya, pelan tapi kedengeran. Kita semua kedengeran. Karena apa? Karena kita di situ diem, nggak ada yang mengganggu dia apa namanya, dibiarkan sendiri dulu apa reaksinya. Dan Bapak B ini mendekati ibu itu tidak sampai membuat yang kebanyakan keramaian gitu. Ibu R duduk memegang pinggiran kasur itu dengan sangat keras sekali, seperti kaku atau mencengkeram, tangan mencengkeram itu, dan sangat menakutkan. Saat itu sangat-sangat menakutkan. Aku sendiri juga takut melihat kejadian itu. Kenapa jadi di sini? Aku diam. Ternyata temanku di sebelahku itu memelukku erat banget, sangat erat. Dan dia bilang, aku takut mbak, aku takut. Terus aku ya bilang aja, gak usah takut, kamu harus fokus, gak boleh kosong pikiranmu, kamu harus fokus dan jangan takut, udah santai saja, gak ada apa-apa. Aku bilang seperti itu, tapi pakai bahasa Jawa ya, cuman aku menjelaskan pakai bahasa Indonesia aja. Setelah dia memelukku erat banget, dia melepas tangannya dan bergeser satu space tempat duduk. Setelah itu dia menekuk kakinya seperti orang yang kedinginan gitu, menekuk kakinya, dan dia tangannya merangkul kakinya sendiri. Jadi kayak orang yang kedinginan di pojok gitu, seperti itu. Nah, mungkin Bapak B udah emosi ya melihat kejadian yang kelihatannya itu makhluk meloncat-loncat gitu ke kita semuanya. Langsung dia marah. Keluar apa enggak? Tapi pakai bahasa Jawa ya, aku begini. Metu apa ora? Begitu, pakai bahasanya keluar apa enggak. Jadi si Bapak B ini marah dengan intonasi yang sangat tinggi dan menunjuk si dia yang temanku itu suruh keluar, intinya seperti itu. Setelah itu jadi kita semua itu menonton peristiwa malam itu seperti pertunjukan aja. Tapi jujur aku juga takut dan aku berusaha untuk tidak kosong pikiranku. Setelah itu Pak B mendekati anak itu, karena anak itu cuman meringis, ketawa seperti itu. Jadi nggak ada omongan sama sekali yang
Pak B mungkin sudah mulai lelah juga, sudah mulai marah juga, jadi disuruh keluar, dideketin tuh anak, dipegang kepalanya, ditidurin. Udah ya, sampai situ ditidurin. Aku sepintas melihat temanku yang aku ceritakan tadi sensitif dengan hal itu dan tahu tentang dengan hal itu. Dia seperti tidak fokus dengan Pak B sama si anak itu, tapi fokus melihat sekitar rumah. Entah apa yang dia lihat ya. Ini nanti aku ceritakan lagi. Dia melihat sekeliling gitu, dan raut mukanya juga seperti orang yang kayak antara takut dan penasaran ya, mungkin aku lihatnya itu. Sampai situ si temanku udah mulai siuman, udah mulai oke, udah mulai bagus. Tapi anehnya lagi ada kejanggalan dari sifat temanku ini. Kita semua tahu semua atlet itu pasti punya sisi tomboy, dan gak ada sisi lembek-lembeknya, gak ada sisi manis-manisnya, gak ada sisi kemayu ya, istilah bahasa Jawa kemayu atau ganjen lah. Nah, si anak yang tadi kemasukan tadi berubah sifatnya, raut mukanya itu yang biasanya cool ya, mungkin jadi suka senyumnya tuh bukan senyum yang senyum kayak biasanya, tetapi senyum yang kayak orang ganjen minta digoda gitulah. Terus kita kan di sama Pak B kan suruh melantunkan ayat kursi, kalau bisa agak dikerasin. Si dia tuh deketin kita, ojo banter-banter nyetele, lirih ae nyetele, jangan keras-keras, bunyiinnya pelan aja bunyiinnya, seperti itu dia bilangnya. Terus ngomong ke salah satu kita, Mbak sampean kok ayu toh, itu artinya Mbak kamu kok cantik gitu. Jadi beda sifatnya sama dia asli itu beda. Sampai mungkin ya ini aku langsung bypass saja sampai akhir pertandingan itu sifatnya seperti itu, masih nempel. Kata Pak B itu masih ada tilas atau bekas dari kemasukan itu tadi. Nah, ini aku mau cerita yang ke temanku yang sifatnya saat kejadian dia malah melihat sekeliling. Aku tanya, karena aku tahu dia tuh sangat sensitif sekali dari awal, aku tahu, tapi aku enggak nanya langsung. Ini ada kesempatan aku nanya di saat kita menjalankan turnamen itu di luar area penginapan. Aku tanya kenapa waktu peristiwa itu kok dia malah lihat sekeliling penginapan, kok nggak ngeliatin, padahal kita semua fokus sama yang lagi kemasukan. Katanya ada sosok hitam yang berkeliling di antara kita. Sosok hitam itu sangat besar, dia mengelilingi kita itu tim. Jadi sosok hitam yang besar itu berkeliling itu, entah apa itu ya wujudnya. Dia bilang dia nggak tahu wujud yang sebenarnya, tapi dia tahu dia sosok hitam yang besar sedang mengelilingi kita semua. Nah, udah selesai ya untuk seperti itu. Jadi sebenarnya itu nggak cuma Pak B aja yang membantu menetralisir lingkungan di situ atau penginapan di situ, tetapi ada juga ada orang lain, lupa entah satu entah dua, itu membantu menetralisir tempat itu. Jadi tempat itu di sekelilingnya itu dikasih garam yang kasar, itu ditabur ke sekelilingnya kita semuanya. Entah kenapa pada malam itu semuanya itu terkesan mencekam dengan adanya kejadian itu juga. Jadi kita semua yang tim putri sama tim laki, tim putra itu
tidur jadi satu ruangan atau berdekatan, cuman ada batasnya juga dong, nggak sedekat yang gimana gitu, biar rame dan biar ada yang jaga juga, jadi semua kita jadi satu. Yang harusnya kita berjarak itu jadi agak mendekat atau berkumpul. Nah, orang itu sama Pak B keluar ruangan untuk menetralisir semuanya, mungkin melihat di tempat penginapan yang orang dewasa tadi itu di mana keadaannya, dan ternyata di sekitar penginapan juga dikasih garam yang aku sebutkan tadi, garam kasar ditabur ke sekeliling, semuanya ditabur dan banyak. Aku juga sampai kelihatan tuh garamnya, berarti banyak banget. Mungkin keluar tadi beli garam itu seperti itu. Mungkin sambil doain, dan kita disarankan untuk mendengarkan ayat kursi ya, biar mungkin lebih tenang dan lebih fokus. Ini waktu malam hari. Ada aja besoknya waktu turnamen atau saat persiapan mau pertandingan, tibalah giliran kita mau musuh salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, karena itu kejuaraan tingkat provinsi. Katanya entah kenapa ya, saat bermain itu terasa berat sekali, kaki kita itu seperti terpaku di tempat itu. Kita udah latihan dong, kita udah bisa jatuh untuk mengamankan bola agar tidak mati. Itu semuanya kita sudah coba latihan selama ini, tetapi entah kenapa saat itu berat sekali untuk meraih bola aja, seperti tidak bisa gerak sama sekali. Entah kenapa juga ya, hari itu kok bisa seperti itu, dan itu mengakibatkan kita kalah di permainan itu. Dan ternyata setelah kita briefing semuanya tim, kita disuruh berdoa, masing-masing disuruh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kan, karena Pak B bilang ternyata musuh kita mungkin ya, entah musuh kita entah bawaan dari kita yang ada di penginapan, infonya Pak B itu tidak tahu, tapi nggak tahu lagi, mungkin hanya untuk memberi kita semangat aja, dari mananya tidak dikasih tahu. Saat itu waktu menurut penglihatan Pak B itu kita yang lagi main di lapangan itu kakinya dipegang oleh sosok yang bernama Gende. Tit. Itu kalian pasti tahu lah yang aku maksud ya. Itu ada beberapa tim kita, ada 3 orang yang ditempelin sama sosok itu. Jadinya namanya main tim kan harus saling bantu. Ada 3 yang nggak bisa gerak sama sekali dan berat sekali, termasuk aku nggak tahu kenapa, padahal aku ini latihan sangat enak sekali. Waktu latihan itu nggak ada masalah, mau mengamankan bola, versi jatuh, versi loncat, versi apapun nggak ada masalah. Namanya juga sudah pemain tingkat provinsi, seharusnya bisa dong kalau hanya untuk menyelamatkan bola. Tetapi entah kenapa hari itu melangkah pun aku nggak bisa. Ternyata yang dipegang, karena mungkin aku termasuk yang tim atlet yang diandalkan di tim, jadi kemungkinan yang tertempel adalah anak yang paling jago dalam bermainnya dalam satu tim, termasuk aku. Jadi hanya aku dan 2 temanku yang tertempel dengan makhluk itu. Ada yang posisinya minta gendong, ada yang posisinya memegang kaki, bawah kaki, dan ada juga yang seolah nggak menempel, tapi saat dia seperti saat lari, tapi seperti dijegal kakinya, jadi dia tidak sempurna untuk mengembalikan bola atau menyelamatkan bola. Jadi ya itulah, itu salah satu cerita yang membuatku sedikit
takut juga ya waktu di malam itu. Dan ini cerita lagi, setelah itu kita pindah penginapan, nggak di situ lagi karena menurut Pak B ini mungkin akan ada serangan lagi atau akan ada yang terjadi lagi kalau kita bakalan menginap di situ. Jadi kita pindah tempat agar main kita lebih fokus lagi dan biar bisa mendapatkan target yang diinginkan dari manajemen tim kita gitu. Di situ kita berinisiatif untuk pindah tempat penginapan, tidak di situ lagi. Tetapi ini ada lagi nih cerita dari temanku yang bisa ngelihat itu. Sebenarnya dia cerita kalau di awal datang itu dia sudah merasa nggak enak ngelihat penginapan itu, sudah merasa tidak enak. Di saat pertama kali kita nyampe waktu siang hari, waktu kita pertama kali nyampe, dia langsung melihat sekitar ruangan itu dan melihat ke belakang saat di kamar mandi atau di belakang lah, kondisi di belakang dilihat-lihat. Dan dia bercerita ada sosok perempuan yang berdiri di pojok, entah di pojok mana ya, aku juga kurang tahu, atau pojok kamar mandi yang mana, karena kamar mandinya berdekatan seperti fonten ya, kayak seperti itulah, berdekatan. Nah itu di pojok mana aku kurang tahu juga, cuman aku waktu mandi juga merasakan hal yang tidak enak juga sih di area pojok, dan kebetulan aku mandi di pojok juga. Di situ dia sudah merasa tidak nyaman, katanya di situ sudah merasa tidak enak, cuman dia tidak menceritakan kepada siapa-siapa, yaitu tadi karena kita harus fokus untuk memenangkan target kemenangan tim, karena kita harus konfirmasi ke daerah gitu gimana usaha kita ya, setidaknya kita yang pasti punya tujuan yang sama, yaitu juara 1. Cuman kok ya kebetulan aja kita tempat penginapannya aja yang merasa awal dari nasib yang tidak baik aja. Setelah itu memang kita tidak mendapatkan juara sama sekali itu. Jadi itu teman-teman cerita dari aku, pengalaman. Nanti next aku akan cerita lagi banyak kali. Itu aku umur 15-17, nanti akan banyak lagi cerita lagi dengan pengalaman yang gak kalah serunya. Oke deh, selamat malam semuanya.